Live report. Halo, halo, halo. Hai hai hai, Sampurasun Sadayana. Ada pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Upa Hobaria dengan NPM 1802102500008 pada tanggal 18 Mei 2026. Saya, Upa Hobaria, melaksanakan kuliah kerja lapangan bersama kelompok 10. Iya, di tempat yang penuh dengan cerita, yaitu Purwakarta, lebih tepatnya di Desa Ciracas atau yang berpaspor KKN 10 Ciracas. Apa sih yang saya dapat di Desa Ciracas ini? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Di balik lembaran yang mulai menguning ini, tersimpan sebuah rahasia tutur masa lalu. Sebuah untayan doa, mantra, sekaligus harapan spiritual masyarakat Sunda yang terpatri dalam keindahan aksara Arab. Inilah naskah kuno Asihan, sebuah warisan tak terwujud yang melintasi sekat zaman, membawa pesan kasih sayang melalui kekuatan dan juga religius. Sebelum kita ke videonya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu asihan? Secara harfiah, asihan dibuat dengan maksud agar orang lain menaruh rasa peduli, simpati, serta kasih sayang yang mendalam terhadap kita. Ia bukan sekedar mantra penakluk atau melet dia misalkan gitu ya, melainkan sebuah manifestasi kerinduan manusia akan kedamaian hubungan antar sesama yang dipanjatkan langsung kepada Sang Hawa. Perjalanan kita membawa kita ke sebuah tempat yang syarat dengan nilai spiritualnya. Di Desa Ciracas, Purwakarta, tepatnya di lingkungan yang khidmat, yaitu Pondok Pesantren Nurul Salafi. Selembar naskah kuno berharga ini berhasil ditemukan. Naskah ini tidak berdiri sendiri sebagai kitab yang utuh, melainkan sebuah lembaran naskah kuno berharga yang terselip rapi di dalam bundel kitab keagamaan beraksara pegon lainnya. Informasi berharga mengenai keberadaan teks ini diperoleh langsung dari seorang informan terpercaya, yaitu penduduk asli Ciracas gitu ya, yang bernama Bapak Jaja Nur Zain, seorang sesepuh berusia 65 tahun yang menetap di Ciracas. Berkat kepedulian beliau dalam merawat peninggalan masa lalu, lembaran asihan beraksara pegon ini dapat terselamatkan dan kini menjadi jendela bagi kita untuk mengintip bagaimana sih aksara pegon sesungguhnya. Untuk membedah nilai historis dari teks asihan ini, kita perlu merujuk pada pemikiran tokoh sastra besar Sunda, yaitu teori Aye Prosidi. Dalam periodisasi sastra Sunda, Aye Prosidi membagi garis waktu kebudayaan menjadi 3 lini masa utama yang sangat jelas. Yang pertama itu ada zaman buhun atau era kuno dan juga klasik. Yang kedua itu ada zaman Kamari yang menandakan era transisi menuju modern awal. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada zaman Kiwari, yaitu era modern pada saat ini.
Mari kita telaah bagian pertama dari teori Ayi Prosidi, menjelaskan bahwasannya karakter sastra Sunda zaman dahulu atau Buhun memiliki ciri khas yang sangat kuat. Sastra pada era ini itu bersifat anonim, alias tidak diketahui siapa sih pengarang aslinya. Ia juga bersifat kolektif, menjadi milik bersama masyarakat adat, serta memiliki fungsi ritual yang kental, persis seperti fungsi mantra atau teks asihan yang sedang kita pelajari pada saat ini atau sedang kita analisis dari asihan yang saya ini gitu. Namun, naskah asihan dari Ciracas ini memiliki keunikan karena berada pada fase berikutnya, yaitu fase zaman Kamari atau era transisi. Di masa ini, pengaruh Islam dan juga Kesultanan Mataram mulai menguat di tanah Sunda, memicu terjadinya proses islamisasi mantra, doa asihan tradisional yang mulainya berbau mistis lokal disalin dan dituliskan kembali oleh para santri yang ada di pesantren ke dalam aksara Arab yang bercampur dengan bahasa Sunda atau kita sebut dengan aksara Arab Pegon, dengan bersumber serapan doa yang berakar dari Al-Quran. Ayi Prosidi menganggap sastra tulis transisi ini sebagai kekayaan tak ternilai sebelum masuknya modernisasi Barat. Jika kita bedah dari sisi maknanya, teks asihan ini menyimpan kedalaman filosofis yang luar biasa. Di dalamnya terdapat untayan permohonan tulus kepada Sang Holik, mengambil metafora agung dari kisah para nabi, yaitu permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan hati yang sombong, sebagaimana ia menundukkan Raja Fir'aun di hadapan Nabi Musa, serta metafora materialisasi yang melunak di tangan Nabi Daud dengan harapan penuh agar hati si Fulan atau hati yang kita tuju itu si dia gitu ya, si Ayang yang keras membatu itu dapat melunak melunak penuh dengan kelembutan, berbalik memancarkan kasih sayang atas kehendak Tuhan gitu guys. Jadi kalau misalkan dianya belum kecintaan banget ya sama kita, bisa nih pakai asihan ini gitu. Sebuah lembar asihan kuno dari pesantren Nurul Salafi Ciracas bukan sekedar warisan mistis masa lalu atau orang-orang dahulu gitunya, karuhun-karuhun gitu, tapi ia adalah saksi bisu harmonisasi antara budaya Sunda dan juga nilai keislaman, sebuah sastra transisi yang memperkaya identitas bangsa kita. Mari kita jaga dan kita lestarikan. Saya Ulfa Hobariah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hatur nuhun.